Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Muhammad Fatur Rohman, SPT MSI. Yang terhormat dosen moderator Ibu Dr. Insinyur Popong Nurhayati MM. Perkenalkan, nama saya Aditya Gusti dengan NIM J3J818331. Izin memaparkan hasil seminar yang berjudul Pendirian Unit Bisnis Olahan Puyuh Ungkep di Arkan Quail Farm Kabupaten Bogor. Diawali dengan latar belakang. Puyuh ungkep merupakan olahan makanan yang dibuat dengan berbahan dasar daging puyuh yang memiliki kandungan gizi yang tinggi, sehingga dengan mengonsumsi puyuh ini mendapatkan kandungan gizi yang lebih, dan daging puyuh ini memiliki kandungan lemak yang rendah. Pembuatan produk ini menggunakan puyuh yang produktivitas sudah rendah, atau bisa dibilang afkir. Untuk kandungan gizi pada daging puyuh ini, yaitu protein sebesar 21 gram, lemak 7 gram, kalsium 129 mg, fosfor 189 mg, dan zat besi 1,5 mg. Data ini bersumber dari buku yang berjudul Puyuh, dengan penulis Marsudi dan Cahyo Saparinto. Selanjutnya yaitu sejarah perusahaan. Arkan Quail Farm berdiri pada tahun 2018 yang berdomisili di Desa Hambalang, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, sampai dengan 2020. Lalu peternakan ini berpindah kandang di daerah Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Untuk penamaan dari perusahaan ini diambil dari nama pemilik perusahaan, yaitu Bapak Imam Arkanto. Perusahaan ini berbadan hukum CV dengan karyawan yang dimiliki sebanyak 3 karyawan kandang. Untuk luas dari perusahaan ini yaitu 5.000 meter persegi, yang terdiri dari mes, karyawan, dan kandang produksi. Lalu ada aspek organisasi dan manajemen. CV Arkan Coil Farm memiliki struktur organisasi yang sederhana dan sesuai dengan pembagian kerja. Hal ini dapat memudahkan untuk para pekerja dalam mengetahui posisinya dan tugas yang diberikan. Peternakan puyuh ini memiliki total karyawan sebanyak 3 orang. Berikutnya ada sumber daya perusahaan. Sumber daya di perusahaan CV Arkan Coil Farm terdiri dari sumber daya fisik, sumber daya manusia, sumber daya keuangan. Sumber daya fisik merupakan peralatan penunjang dan peralatan kandang untuk proses produksi. Sumber daya manusia berasal dari karyawan yang telah bekerja sama sebelumnya. Dan untuk sumber daya keuangan, perusahaan ini berasal dari modal pribadi. Kajian pengembangan bisnis. Yang pertama, ada rumusan ide pengembangan bisnis. Rumusan ide yang saya ambil dalam pengembangan bisnis ini berdasarkan analisis SWOT dengan memanfaatkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities yang dimiliki oleh perusahaan ini. Yang kedua, ada rencana pengembangan bisnis. Ide pengembangan bisnis yang rencananya akan dilakukan di CV Arkan Coil Farm, yaitu tentang pendirian unit bisnis baru dengan memanfaatkan burung puyuh afkir menjadi puyuh ungkap. Yang terakhir, ada perencanaan produk. Produk pada pengembangan bisnis olahan puyuh di Arkan Coil Farm adalah burung puyuh ungkap. Produk olahan yang dihasilkan dari daging puyuh berupa burung puyuh ungkep, yaitu makanan pendamping nasi yang memiliki cita rasa gurih dan empuk, tanpa memakai bahan pengawet, karena bahan baku yang didapat langsung berasal dari kandang. Untuk strategi yang digunakan pada perencanaan produk ini yaitu strategi STP dan 4P. Yang pertama ada geografis. Untuk pasar yang dituju dari produk ini adalah wilayah sekitar Bogor yang terdiri dari kios unggas dan tempat kuliner. Yang kedua ada demografis. Pasar yang dituju dari puyuh ungkep ini adalah seluruh kalangan masyarakat yang berusia 12 sampai dengan 60 tahun. Yang ketiga, ada psikografis. Gaya hidup masyarakat yang ingin serba praktis tetapi tetap mementingkan kesehatan. Selanjutnya, ada targeting. Para pekerja wanita yang sudah berkeluarga dan penikmat produk olahan puyuh. Selanjutnya, ada positioning, yaitu freshness from the farm. Dan strategi 4P-nya yaitu produknya puyuh ungkep dengan harga 45.000 per pak dengan berat isi 500 gram dan tempatnya dijual di toko unggas, tempat kuliner, dan pemasaran secara langsung atau direct marketing. Untuk promosi melalui media sosial dan media cetak. Untuk perencanaan produksinya,
Perencanaan produksi puyuh ungkep ini meliputi persiapan, pembuatan bumbu, dan proses produksi dan pengemasan. Selanjutnya ada perencanaan organisasi dan manajemen. Usaha olahan puyuh ini berada di bawah tanggung jawab Arkan Quail Farm, sehingga tanggung jawab dari produk ini dipegang oleh manajer produksi Arkan Quail Farm. Kegiatan bisnis ini menyatu dengan organisasi perusahaan, dikarenakan proses produksi dilaksanakan setelah kegiatan kandang berlangsung. Selanjutnya ada perencanaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia pada proses produksi memanfaatkan tenaga kerja yang sudah ada, karena untuk meminimalkan biaya operasional yang dibutuhkan pada saat bisnis ini dijalankan. Yang terakhir ada perencanaan kolaborasi. Kolaborasi yang dilakukan rencananya untuk produk puyuh ungkep yaitu pada pusat kuliner dan toko daging unggas. Kolaborasi dengan sistem pembayaran secara langsung atau cash. Berikutnya ada perencanaan finansial. Asumsi yang digunakan dalam perencanaan pembuatan burung puyuh ungkep adalah sebagai berikut. Yang pertama, umur bisnis didasarkan pada umur ekonomis investasi selama 5 tahun. Yang kedua, untuk sumber modal yang digunakan merupakan modal pribadi. Yang ketiga, hasil produksi puyuh ungkep sebanyak 1.600 pak pada tahun pertama dan hasil produksi puyuh ungkep sebanyak 1.920 pak pada tahun kedua sampai dengan tahun kelima. Yang keempat, ada produk puyuh ungkep dijual sebesar dengan harga 45.000 per pak dengan berat 500 gram. Yang kelima, biaya investasi yang dibutuhkan pada tahun pertama sebesar Rp20.879.100. Yang keenam, diskon rate yang digunakan pada bisnis ini mengacu pada BI rate sebesar 3,75%. Selanjutnya ada biaya investasi. Biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan pendirian unit bisnis pemanfaatan burung puyuh afkir menjadi puyuh ungkap digunakan sebagai sarana dan prasarana. Total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp20.879.100. Lalu biaya operasional. Biaya operasional yang dibutuhkan terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap tahun pertama sebesar Rp18.782.730 dan pada tahun kedua sampai dengan tahun kelima sebesar Rp20.847.276. Untuk biaya variabel pada tahun pertama sebesar Rp51.309.987. Untuk biaya variabel pada tahun kedua sampai dengan kelima sebesar Rp55.974.531 dan biaya operasional pada tahun pertama sebesar Rp70.092.717 dan biaya operasional pada tahun kedua sampai dengan tahun kelima sebesar Rp76.821.807. Lalu perencanaan penerimaan yang didapat pada pendirian bisnis puyuh ungkep ini diperoleh dari penjualan utama. Penerimaan tahun pertama sebesar 72 juta dan penerimaan pada tahun kedua sampai dengan tahun kelima sebesar 86.400.000. Lalu ada analisis laba rugi. Laba rugi berfungsi sebagai pengukur keberhasilan operasional selama waktu produksi dalam jangka waktu tertentu. Komponennya yang pertama, laba bersih sebelum pajak pada tahun pertama sebesar Rp24.766.803 dan pada tahun kedua sampai dengan kelima sebesar Rp37.188.579. Pajak usaha sebesar 0,5% pada tahun pertama sebesar Rp123.834 dan tahun kedua sampai dengan tahun kelima sebesar Rp185.943. Lalu ada laba bersih sebelum pajak pada tahun pertama sebesar Rp24.642.969 dan tahun kedua sampai dengan tahun kelima sebesar Rp37.002.636. Lalu ada analisis aliran kas. Terdapat beberapa kriteria yang dibahas pada analisis finansial, yaitu kriteria investasi yang meliputi net present value atau NPV, net benefit cost atau net BC,
gross benefit cost atau gross BC, internal rate of return atau IRR, dan payback period. NPV dengan hasil Rp14.160.439 dikatakan layak karena melebihi sama dengan 0. Selanjutnya, dan net BC dengan hasil 2 dikatakan layak karena melebihi 1. Gross BC dengan hasil 1 dikatakan titik impas karena melebihi 1 atau sama dengan 1. IRR dengan hasil 34% dikatakan layak dengan menggunakan diskon faktor 3,75%. Payback period dengan hasil 2 tahun dikatakan layak. Lalu, switching value tersebut menunjukkan hasil dari analisis switching value bahwa rencana pendirian unit bisnis ini mempunyai batas maksimal penurunan produksi sebesar 20% dan batas maksimal kenaikan produksi sebesar 203%. Dan yang terakhir, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, rencana ide pembuatan unit bisnis puyuh ungkap pada Arkan Coil Farm diperoleh dari faktor internal dan eksternal perusahaan, yaitu kekuatan dan peluang, atau strength and opportunity. Kekuatan pada Arkan Coil Farm yaitu memiliki ketersediaan bahan baku yang cukup, dan peluangnya pada Arkan Coil Farm yaitu kemajuan teknologi informasi dan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi makanan yang bergizi. Alternatif strategi yang dipilih untuk memanfaatkan kekuatan adalah dengan membuat produk olahan puyuh ungkap untuk memberi nilai tambah dan pendapatan bagi perusahaan. Sarannya, Arkan Coil Farm dapat menjalankan ide pembuatan unit bisnis puyuh afkir menjadi puyuh ungkap adalah untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dan memberikan pengembangan inovasi olahan produk serta nilai tambah untuk perusahaan Arkan Coil Farm dapat mencegah apabila terjadi penurunan produksi puyuh ungkap sebesar 20%. Akan Coil Farm dapat menjalankan bisnis tersebut. Sekian presentasi seminar hasil dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.